Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal membahas koin Bitgert Price, di mana sekarang ini ada sebuah informasi terbaru ya mengenai white paper yang telah diperbarui oleh tim koin Bitgert Price. Makanya sekarang kita bahas nih mengenai white paper tersebut. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap di your do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Di mana sekarang ini gue buka di exchange Huobi dan untuk kondisi market sudah mulai hijau ya. Di sini Bitcoin mengalami kenaikan 1,48%, ada Ethereum, Polkadot, XRP bahkan naiknya 10,63% ya untuk XRP dan beberapa altcoin pun sama nih. Sudah mengalami kenaikan ya walaupun kenaikannya ada yang 1%, 2%, 3%, bahkan 10%. Oke, jadi langsung saja kita cari dulu untuk koin Bitguard-nya. Di sini sudah gua tambahkan di fitur favorit di exchange Huobi dan untuk koin Bitguard sendiri per hari ini mengalami kenaikan 0,84%. Hampir 1% lah ya kenaikan dari koin Bitguard ini. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari koin Bitguard. Nah, untuk chart dari koin Bitguard sendiri di mana ini setelah ada sebuah pemompaan ya di sini per tanggal sorry. Nah, per tanggal 30 bulan 10 ya ini di akhir bulan bulan Oktober tersebut ya ini ada sebuah pemompaan lebih dari 60-an persen. Namun setelah adanya sebuah pemompaan yang sangat signifikan sekali tidak lama kemudian ya ini terus-terusan dibanting sampai dengan saat ini ya untuk harga dari koin Bitguard. Bahkan ya ini hampir setengahnya gitu ya dari sejak pemompaan tersebut ini lebih dari 55% lah penurunannya. Karena pemompaan itu sempat ke harga kepala 8 namun sekarang hanya di 34 saja nih. Artinya kan lebih dari 50%-an penurunannya. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa nih mengenai koin Bitguard Price? Jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue masuk di akun Twitter resminya koin Bitguard Price ya. Di sini dari total followersnya sudah mencapai di 240.020 followers. Oke, di sini ada 4 jam yang lalu ya. Ini ada sebuah updatean lah mengenai white paper. Oke, kita translatekan terlebih dahulu. White paper diperbarui. Kami senang mengumumkan bahwa kami telah memperbarui white paper kami. Nah, di sini juga ada tautannya ya. Buat teman-teman silakan dibaca-baca di dalamnya. Nanti kita bahas juga nih mengenai white paper tersebut. Dan di sini juga dari beberapa kemitraan ini masih tetap berjalan ya untuk koin Bitget. Bahkan di sini untuk di wallet auksi dia sedang mengadakan event gitu ya. Ini sekitar 10.000 US dollar untuk event tersebut yang akan dibagi-bagikan kepada para pengguna auksi wallet ya. Ini hadiahnya koin Bitget Price sekitar ya 10 ribuan dolar lah apabila kalian memang memiliki kartu auksi tersebut ya. Dan bahkan di sini juga ada sebuah updatean dari wallet Mad Wallet ya, ada Rengo juga, lalu ada Cural Finance dan bahkan di sini juga ada Ivan Pay ya. Jadi untuk Ivan Pay ini ya buat kalian juga apabila ingin melakukan sebuah pembayaran di beberapa toko online, offline dan juga beberapa perusahaan yang memang sudah bekerja sama dengan Ivan Pay, kalian bisa membayar menggunakan koin Bitguard Price ya. Kalau tidak salah karena di sini Ivan Pay ini ya platform seperti BitPay, Bitso dan lain-lain ya. Oke, kita translatekan terlebih dahulu di sini. Kemitraan announcement at Ivanpay untuk mengintegrasikan Bryce. Ivanpay sistem pembayaran yang memungkinkan untuk menerima pembayaran dalam mata uang kripto di mesin penjual otomatis dan tempat penjualannya. Jadi udah jelas sekali. Ivanpay ini memang dimaksudkannya atau platform Ivanpay memang ditujukan untuk melakukan sistem pembayaran menggunakan cryptocurrency dan sekarang Bitget Price sudah terdaftar dan juga bermitra dengan Ivanpay. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk beberapa perusahaan akan menerima koin Bitget sebagai alat pembayaran ya. Jadi udah jelas sekali bahkan di sini banyak sekali lah sekelas token ya yang mungkin levelnya itu sama dengan koin Bitget sudah terdaftar di Ivanpay atau sudah bermitra juga dengan Ivanpay. Oke, jadi langsung saja nih ya kita masuk ke white paper tadi. Kita lanjutkan nih pembahasan mengenai white paper. Nah, jadi kurang lebih white paper tersebut ya isinya ini adalah mengenai struktural tata kelola koin Bitget Price yang telah dibuat oleh tim Bitget ya dan juga diperbarui dari white paper sebelumnya. Oke, di sini ada prinsip tata kelola.
Tujuan desain struktur tata kelola komunitas Bitgard terutama difokuskan pada keberlanjutan platform Bitgard, efektivitas pemutusan strategi, efektivitas manajemen, pengendali risiko, dan juga operasional. Oke, jadi di sini yang dimaksudkan oleh pembaruan atau updatean mengenai white paper ya. Jadi dengan white paper kita bisa mempertimbangkan ya sebelum kita melakukan investasi ya khususnya untuk koin Bitgard ya yang sering kita katakan sebagai Dior tersebut ya, do your own research ya. Jadi di sini buat teman-teman semua jangan pernah malas untuk membaca ya. Silakan kalian baca-baca sedetail mungkin. Ketika memang ada menurut kalian sebuah indikasi kecurigaan, wah ini kayaknya white papernya jelek nih ya. Tata kelolanya seperti ini, strukturalnya, planning ke depannya seperti ini. Menurut kalian itu jelek, kalian jangan investasi ya. Jadi pertimbangan itu perlu lah sebelum kita melakukan sebuah investasi. Dan di sini beberapa planning ataupun rencana yang akan dikerjakan oleh tim Bitgard ya. Ini poin-poin penting semua pastinya yang berada di white paper ya. Dan untuk ekonomi platform yang efisien, meskipun ada argumen yang menganjurkan bahwa blockchain adalah sistem komunitas sway kelola yang terdesentralisasi atau terdistribusi. Kami percaya bahwa terdesentralisasi absolut pada tahap awal proyek dapat membawa keadilan absolut tetapi lebih mungkin terjadi lanjut tidak efisien. Nah, jadi memang betul sekali ya ketika memang sebuah project gitu walaupun memang dia sudah mengerjakan sesuai roadmap, belum tentu hasilnya itu akan sama ya, akan sesuai dengan ekspektasi. Karena ya namanya di industri cryptocurrency ini, kita ada sedikit efek juga dari beberapa isu, dari beberapa faktor gitu ya, khususnya untuk sekarang nih. Kondisi saat ini, market hancur, market bearish karena adanya sebuah dampak dari exchange FTX yang mengalami kehancuran, yang mengalami kerancuan gitu. Jadi di situ tidak menutup kemungkinan ya beberapa project sudah melakukan bekerja keras gitu ya untuk bisa mengembangkan project mereka itu yang terus berkembang. Tapi ternyata dengan adanya sebuah isu, ada beberapa faktor gitu dan itu dampaknya pun negatif. Ya jadi seperti itulah. Di industri cryptocurrency itu memang ada sedikit yang mungkin keterkaitan ya walaupun memang berbeda projectnya, berbeda isunya ya tetapi ketika memang isu tersebut ada negatif isinya, ya itu akan terdampak juga gitu kepada beberapa project dan juga koin. Dan di sini untuk yang selanjutnya, mungkin ini salah satu, acuan gitu ya, supaya kita bisa mengetahui, karena di sini masih banyak sekali orang-orang yang memang belum mengetahui gitu, ketika mereka membeli koin Bitget ini di Trust Wallet, otomatis, di situ kan ada biaya atau tax lah sebanyak 12%, lalu alokasinya kemana saja, di dalam white paper pun itu sudah jelas sekali ya, ini sudah benar-benar terperinci lah. Ini banyak sekali, ada beberapa halaman lah, hampir 15-an halaman ya, kalian silakan masuk ke dalamnya dan di sini sedikit kita bahas pertumbuhan pasar. Nah, jadi di sini juga mereka mentargetkan ya kira-kira klien ataupun eh, customer gitu ya untuk pemasaran koin Bitget ini di mana sih? Jadi Brightcoin berfokus pada pasar internasional dengan fokus khusus pada teknologi blockchain dan bisnis keuangan pasar fintech ya. Target pasarnya adalah investor dan pedagang yang ingin memanfaatkan platform perdagangan yang sederhana namun sangat profesional dan mengikuti cita-cita Bitget di industri ini. Nah, jadi di sini pertumbuhan pasarnya memang mengenai target pasar dan juga kliennya ya, kurang lebih seperti ini gitu ya. Dia sangat berfokus kepada pasar internasional dan juga dia akan fokus gitu ya kepada teknologi blockchain-nya dan juga sistem keuangan, teknologi gitu atau aset digital ya. Dan di sini juga ada tokenomic. Nah, ini yang patut kita garis bawahi, Bitget Coin ya, awalnya didasarkan pada teknologi cerdas yaitu di jaringannya BNB Smart Chain atau BP20. Saat ini telah pindah ke blockchain aslinya sendiri yaitu BRC20 yang saat ini didistribusikan ke komunitas oleh Bitgard. Oleh karena itu, Brace adalah koin asli Bitgard yang memungkinkan investor mendapatkan keuntungan dari mempertaruhkan dan juga mendapatkan hadiah. Nah, jadi di sini perbedaan antara BP20 dan juga BRC20 ya pastinya untuk BP20 itu masih token ya karena memang si Bitgard coin ini mereka lahir awalnya itu di jaringan BNB Smart Chain dan ketika memang dirilisnya BRC20 atau blockchainnya sendiri, sekarang dia sudah menjadi koin. Dan di sini pastinya buat orang-orang yang melakukan staking ya, karena di sini kan kata-katanya mempertaruhkan, ya jelas kita akan mendapatkan reward atau passive income ketika memang kita melakukan staking token kita ya. Intinya dikunci lah ya token kita di fitur staking tersebut, itu kita akan mendapatkan reward. Namun untuk reward tersebut ya mau di jaringan BP20 ataupun BRC20 itu sama ya rewardnya berupa koin BUSD atau stablecoin BUSD ya, stablecoinnya BNB. Dan di sini untuk perbedaan antara BP20 dan juga BRC20 ketika kita ingin melakukan staking token kita ya untuk token Brace di jaringan BP20 itu kita akan dikenakan biaya
dan besar kecilnya biaya tergantung dari token yang akan kalian stakingkan. Kira-kira jumlahnya berapa? Ketika kalian misalkan akan menstakingkan token kalian yang berada di jaringan BP20 sebanyak 1 miliar, itu lumayan juga ya untuk biaya gas fee-nya. Tetapi ketika kita melakukan staking di rantai BRC20 atau di blockchain aslinya ya, jaringan aslinya Bitgert, itu biayanya sangat murah ya. Walaupun kalian mau staking kan koin kalian misalkan 10 miliar koin gitu. Nah, itu biayanya juga murah karena untuk BRC20 itu salah satu mereka akan menjadikan sebuah solusi ya di mana beberapa blockchain memiliki biaya yang sangat mahal dan juga dari tingkat kecepatannya itu agak sedikit lambat ya. Di sini dari koin Bitgert mengeluarkan blockchain itu akan menjadikan sebuah solusi bagi beberapa investor yang memang menurut beberapa investor tersebut itu wah ini kayaknya lebih cocok nih ya untuk menggunakan dalam sebuah transaksi gitu. Di mana BRC20 adalah dari segi kecepatannya itu tidak diragukan lagi ya karena dia memiliki kecepatan yang sangat super cepat sekali sekitar 100.000 transaksi per detik dan juga dari biayanya yang sangat murah itu hampir gratis sekali ya. Jadi kurang lebih seperti itu nih mengenai blockchain BP20 dan juga BRC20. Lalu di sini BEP20 ya menampilkan mekanisme pembelian kembali, oke. Lebih tepatnya di sini Bitgert mengarahkan 5% dari setiap biaya transaksi untuk pembelian kembali dan 3% untuk pemasaran dan 4% untuk mempertaruhkan hadiah. Dengan cara ini Bryce adalah koin hyperdeflasi. Nah, jadi tax 12% tersebut ya ketika beberapa investor membeli koin Bitgert yang masih di dalam jaringannya BEP20 atau kalian membelinya di Dextra's Wallet tersebut itu kan kalian akan dikenakan biaya tax sebanyak 12%. Jadi kurang lebih alokasi dana tersebut ya atau tax tersebut itu akan dialokasikan ke dalam 3 bagian tersebut. Jadi di sini yang 12% itu akan dibagi-bagi ya, 5%-nya itu akan dijadikan sebagai pembelian kembali, lalu 3%-nya untuk pemasaran dan 4%-nya untuk mempertaruhkan hadiah. Ya jadi 12% itu dibagi 3 ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini ada nilai intrinsic project ya. Di sini kalian bisa baca-baca juga. Jadi kurang lebih mekanika disusun sedemikian rupa sehingga ada banyak pengaruh untuk apresiasi material atau bahkan depresiasi ya. Kami berharap bahwa dengan meningkatnya jumlah transaksi dan onboarding proyek baru dan konstan, kami akan mulai membangun penggunaan koin yang lebih tinggi dan permintaan yang lebih tinggi. Dengan bantuan semacam ini, untuk kecepatan adopsi koin bersama dengan penggunanya dalam transaksi kripto dan dengan tujuan swawembada dan blockchain itu sendiri. Proyek ini dapat secara terukur mencapai nilai intrinsiknya yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ya, kurang lebih Bitgert Coin ini ya karena memang dia akan dijadikan sebagai perkembangan yang benar-benar alami atau organik gitu ya. Jadi dikembangkannya koin Bitgert ini walaupun dari beberapa venture capital ya dia telah menawarkan dana tersebut suntikan dana lah ya untuk mengembangkan project koin Bitgert namun itu telah ditolak dari debt Bitgertnya sendiri yaitu Mr. Gate yaitu telah dibahas juga di sesi AMA tersebut ya. Itu pun sudah gua sampaikan gitu di video gua sebelumnya dan ternyata di sini memang benar-benar Bitgert coin ini akan dikembangkan secara alami dan itu organik ya. Dan bahkan di sini juga dengan meningkatnya penggunaan koin adalah bisnis di platform karena secara efektif mengurangi resiko harga relatif terhadap dolar untuk semua pemegang. Menetapkan basis yang nyaman yang dapat kami asumsikan setelah pertemuan harga di bursa ya. Jadi udah jelas sekali dan bahkan di sini juga terakhirnya mereka telah meninggalkan sebuah kata-kata. Kami mendorong pembaca untuk melakukan penelitian sendiri dan memutuskan apakah akan berinvestasi dalam proyek kami. Nah, jadi memang benar-benar kalian itu harus membaca lebih dulu gitu, baca sedetail-detailnya supaya kalian bisa mempertimbangkan sebelum kalian melakukan sebuah investasi. Ya, jadi buat kita semua nih ya ada baiknya untuk dior terlebih dahulu lah, jangan hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya. Lebih baik ya kita membaca sendiri gitu ya, kita amati sendiri, kita pahami sendiri kira-kira bagus atau tidak sih project ini untuk kita investasikan ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi itulah yang bisa gue sampaikan kepada kalian ya mengenai updatean white paper dari Coin Bitgert Bryce ya. Di dalamnya itu banyak sekali. Silahkan kalian baca-baca ya. Ketika kalian ingin membaca dari awal sampai akhir yaitu kurang lebih ada sekitar 15 halaman termasuk roadmapnya juga itu sudah disertakan di dalam white paper ya. Sampai dengan roadmap P3-nya nanti gitu. Sampai dengan 2025 lah itu sudah ada gitu. Jadi kira-kira projectnya apa aja yang berada di peta jalan ataupun roadmapnya kalian bisa baca-baca di sana. Namun yang sekarang sedang dikerjakan adalah mengenai kemitraan yang sangat strategis atau memang benar-benar mereka ini sedang mengajar dari kemitraan ataupun kerjasama dengan beberapa project ya. Kurang lebih dia akan mengajar sekitar 100.000 partnership selama 1 tahun ke depan ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.